What's the last thing you remember, Danny? He said we had to run. Halo, welcome back to Sini Aja. Kembali lagi bersama gue Satrio Adipurbo atau panggil aja Bro. Oke, kembali lagi kita di sini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya biar kita semakin semangat untuk reviewnya. Oke, seperti yang sudah terlihat di judul, kita akan mereview film sampah penuh hujatan yang pasti bagi yang menanti-nanti film spin-off dari X-Men. Tidak salah lagi, yaitu The New Mutants. Dan ngasih tahu aja nih, kalau review ini no spoiler, jadi aman buat ditonton. Oke, sudah di-subs ya? Kalau belum di-subs, kalian yang sampah. Oke, let's start the review. The New Mutant merupakan film spin-off dari X-Men yang rilis secara global tanggal 28 Agustus 2020 dengan durasi 94 menit atau 1 jam 34 menit, bukan 19 detik yang terkenal itu. Sebenarnya rencana ini udah mau rilis tahun 2018 tapi ketunda-tunda karena menghindari Deadpool lah, menghindari akuisisi Fox ke Disney lah, atau mungkin karena pandemi lah. Jadi ya ending-endingnya sih bulan Agustus 2020. Nah, film ini tuh diangkat dari komik Marvel dengan judul yang sama dan diproduseri oleh Josh Boone. Ini nih mukanya. Oke, ya udah dilihat mukanya tuh. Nah itu, siap-siap dicaci maki, oke? Yeah, boy. Ya, jadi meskipun sudah dirilis bulan Agustus, tidak membuat penonton yang menanti-nantikannya itu merasa terpuaskan akan nafsunya. Jadi ya, sangat kecewa mungkin. Oke, lanjut. Film New Mutant ini mengangkat genre horor fantasi. Diingat-ingat ya, genre horor fantasi. Meskipun seperti itu, sedikit berbeda dengan franchise X-Men sebelum-sebelumnya ya. Lalu film ini dibintangi oleh beberapa artis terkenal seperti Maisie Williams sebagai Wolfsbane. Dan ini nih, Our Lady Arya Stark di Game of Thrones, ya jadi serigala dia di sini. Terus ada Anya Taylor, nah ini nih yang biasanya suka di The Queen Gambit, nah dia di sini sebagai Magic. Duh, emang si Anya ini emang gemesin sih dari The Queen Gambit, terus dari beberapa film lainnya. Lalu ada Charlie Heaton sebagai Cannonball, ayo coba dia main apa? Nggak salah lagi, ini adalah yang sering main di Stranger Things sebagai Jonathan Bayer. Lanjut ada Alice Braga sebagai Dr. Cecilia Reyes. Oke, lanjut ada Blue Hunt sebagai Mirage. Nah ini nih tokoh utamanya di The New Mutants. Dan terakhir ada Henry Zaga sebagai Sunspot. Jika dilihat dari pemain-pemainnya memang keren-keren dan terkenal, tapi ya nggak sekeren alur ceritanya yang disuguhkan. Nah, satu info lagi nih, film ini diproduksi oleh 20th Century dan Marvel. Nice. Oke, kalau kita lihat dari sinopsisnya, film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan mereka bukanlah manusia biasa, tapi mereka adalah manusia mutan. Mereka ini diisolasi di rumah sakit yang dipimpin oleh Dr. Reyes. Dr. Reyes ini yang percaya bahwa para remaja ini belum bisa mengendalikan kekuatan mereka, jadi ya akhirnya terus diawasi dan diajari bagaimana cara mengendalikan kekuatannya. Tapi ketika kejadian aneh mulai terjadi, kemampuan mutan baru mereka dan persahabatan mereka akan diuji saat mereka bertarung untuk mencoba melarikan diri dan bertahan hidup. Penasaran? Atau penasaran tapi udah tahu filmnya jelek? Ya silakan, setelah kalian kalau mau menonton, tonton aja The New Mutants. Sebelumnya jujur aja nih, gue itu nggak ngikutin franchise-nya film X-Men ya, jadi ya awalnya sedikit ragu sih nonton film ini, takut gak paham gitu ceritanya. Tapi ternyata film ini bisa sih diikutin ya, walaupun ampas. Ya sorry, terlalu banyak ampas. Ya walaupun lu nggak nonton film X-Men yang lain, ya mungkin ada lah mention dikit tentang soal X-Men. Oke, masuk ke POV-nya nih. Point of view. Sedikit bingung ya jelasinnya, lebih tepat film ini tuh mempunyai alur yang... Bentar, saya pilih bahasa dulu. Ampas, ya benar, ampas. Bagian alur-alurnya itu menurut gue simple banget. Circle-nya juga ceritanya berkutatkan nama karakter itu aja. Cuman terkesan dibawakan terlalu buru-buru, dipaksakan ya. Jatuhnya mah ngebosenin, sumpah beneran. Enggak, karena penulisan ceritanya itu kurang tertata rapi. Banyak missing link lah atau plot hole. Terus gini nih, bagian 2/3 film ini ceritanya tuh kayak lempeng aja gitu, kayak kehidupan lu gitu. Kebanyakan dialog, kebanyakan bacot gitu. Scene flashbacknya juga diangkatnya tuh kayak nanggung gitu, nggak maksimal. Ada drama percintaannya lah, LGBT lah, pokoknya sih kalau diangkat guna antara 0 sampai 10 sih -2 kayaknya, nggak guna banget deh pokoknya. Oke, lanjut lah itu. Nah ini nih dari setengah nih,
sampai ke akhir nih, ini sedikit keren lah. Karena ada apa? Karena ada action CGI-nya. Nah, CGI ini yang mengangkat sedikit film ini. Tapi ya karena udah lempeng dari awal ya, jadinya scene akhirnya ya yang harusnya wow, jadinya rasanya B banget. Iya, B bangsat maksudnya. Oh ya, ngingetin lagi nih, film ini kan genrenya horor nih. Tapi menurut gue malah kesan horornya tuh kurang dapet. Aduh, apa ya kata-kata yang pas lagi ya? Ampas gitu maksudnya. Mungkin ada salah satu aspek kenapa nggak bisa maksimal ceritanya. Nah, ini karena di ratingnya. Rating di film ini itu dicap PG-13. Bagi kalian nggak tahu yang PG-13 itu apa, yaitu parental guidance, atau Indonesianya nih, bimbingan orang tua tuh. Umurnya 13, jadi ya nggak terlalu bisa eksplor jauh gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pengembangan karakternya. Nah ini nih, menurut gue ini kurang diangkat banget nih. Nggak terlalu maksimal, kayak nanggung gitu, nggak full. Aslinya tuh berpotensi banget nih si casting-castingnya ini. Kalau perlu disentil dikit itu kayak, wah bisa ini. Tapi ya sayangnya enggak sih. Karena ada Maise, terus kayak ada Charlie, ada Anya. Ini nih Anya. Ngomongin tentang Anya, menurut gue tuh karakter magic yang diperanin Anya itu membantu banget. Bikin suasana ceritanya jadi sedikit lebih hidup. Kalau nggak ada Anya sih ya, mending nutup aja filmnya. Toh karena si Magic ini sering buat keributan, bikin drama lah, anak bandel lah dia. Tapi ini nih yang bikin asik, karena si Anya. Ya untuk selanjutnya dari sinematografinya, tone-nya dipakai di sini tuh sedikit gelap, yang nonjolin kesannya horor gitu sih, yang biar dapet. Terus untuk action dan pengambilan gambarnya menurut gue sih ya lumayan lah, udah bagus lah. Seperti yang tadi gue singgung nih di awal, action sama CGI-nya itu yang ngangkat film ini beneran. Kalau nggak ada film ini kayak apa ya? Istilahnya kayak Scooby-Doo lah ya, kayak horor-horor kayak gitulah. Terus apa lagi ya? Oh iya, latarnya itu cuma di hospital, dan menurut gue ini sedikit aneh. Karena apa? Dia itu kekuatan super, tapi kok fasilitas hospitalnya itu kayak nggak canggih-canggih amat gitu loh. Kayak apa ya? BPJS mungkin ya? Ya kurang dah, pokoknya kurang lah. Penjagaan juga nggak ada, cuma mereka berenam di situ ya, kayak sekalian aja ngepos ronda itu di hospital lah. Ya dengan kelebihan dan kekurangannya, rating dari Rotten Tomatoes The New Mutants sebesar 33 dan 56. Sedangkan dari IMDb mendapat rating sebesar 5,3. Nah, menurut gue sendiri nih, Satria Debrubro atau Bro nih, yang memberikan rating, yaitu dari segi ampasnya sih ya 4 dari 10. Rapot merah dari gue. Untuk kesimpulannya nih, jangan berekspektasi lebih nih sama The New Mutants. Takutnya bakal kecewa banget. Karena udah nunggu filmnya 2 tahun lah, udah ketunda-tunda, dapatnya malah ampas kayak gini. Jadi film New Mutant ini memang menang di castingnya aja, efek doangnya aja yang keren gitu. Kalau storyline-nya beneran dah. Dulu tuh kalau misalkan banding sama Scooby-Doo, lebih asik di Scooby-Doo beneran. Di sini tuh kayak ampas banget. Tapi ya gue personal New Mutants ini ya enjoyable aja sih buat ditonton gitu, kayak santai gitu. Kalau misalkan dibanding sama nonton bokep ya mending nonton bokep lah. Oke ya, semuanya kembali lagi ke seleramu lah bro. Jadi mau lanjut nonton di Mutant atau enggak, ya itu terserah kalian, hidup kalian gitu. Oke, jika kalian suka dengan review yang seperti ini, dengan penuh bangsat dan penuh cacian maka ini, jangan lupa untuk support kita dengan cara like, komen di bawah apakah ini cocok dengan penyampaiannya, dan subscribe. Kritik dan saran juga dibutuhkan buat pengembangan channel kami. Oke, sekian dari saya, Satria Debrubro atau Bro, dan selamat menonton.